Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau selalu menyertai langkah hidup kita. Pernahkah kamu membayangkan seorang gadis polos dari desa kecil, pergi ribuan kilometer hanya untuk menghidupi keluarganya, tapi justru pulang dengan hati yang tak utuh? Bagaimana mungkin seorang pekerja rumah tangga justru mengandung anak dari pria majikannya? Namaku Siti. Usiaku waktu itu 22 tahun. Aku berasal dari keluarga sederhana di Jawa Tengah. Ibuku seorang penjual sayur di pasar desa. Setiap hari beliau bangun sebelum azan subuh, berjualan hingga siang, demi bisa memberi kami makan. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, tubuhnya lemah. Suara batuknya sering terdengar sampai malam. Dia tak lagi bisa bekerja. Aku, sebagai anak sulung, hanya bisa melihat keadaan itu, dan berjanji dalam hati, aku akan berbuat sesuatu. Setelah lulus SMA, aku ikut program penyaluran kerja ke luar negeri. Waktu itu, satu-satunya pilihan tercepat adalah menjadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi. Tanpa banyak pertimbangan, aku setuju. Setelah pelatihan singkat dan pengurusan dokumen, aku pun diterbangkan ke Riyadh. Di sana, aku ditempatkan di sebuah rumah besar milik seorang pria lajang berusia 30 tahun. Namanya Amir. Dia tampan, tinggi, kulitnya bersih, dan selalu wangi. Kata tetangganya, dia belum menikah karena terlalu sibuk dengan bisnis. Aku tidak peduli soal itu. Tugasku hanya satu, bekerja, membersihkan rumah, mencuci, dan memasak. Awalnya semua baik-baik saja. Amir jarang di rumah. Aku lebih sering sendirian. Hanya sesekali dia pulang untuk makan atau beristirahat. Aku senang karena dia tidak cerewet, tidak banyak bicara. Tapi semua mulai berubah ketika dia mulai memperhatikanku. Dari yang awalnya hanya menyapa sopan, jadi sering menatapku lama. Kadang, saat aku sedang mengepel, dia berdiri di sudut ruangan. Diam, memperhatikanku. Aku mulai tak nyaman. Tapi aku tak berani berkata apa-apa. Aku hanya pembantu. Seorang perempuan asing di negeri orang. Aku tidak punya siapa-siapa di sana. Suatu malam, dia memanggilku ke ruang tamu. Katanya, dia hanya ingin bicara. Aku menunduk. Diam. Tapi dia malah mendekat. Terlalu dekat. Jantungku berdegup cepat. Aku mundur. Tapi dia menahanku. Dan malam itu, aku kehilangan segalanya. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaanku. Tak ada yang bisa kulakukan selain menangis dalam diam. Setelah kejadian itu, aku tetap bekerja. Tapi bukan lagi dengan hati yang tenang. Setiap langkahku terasa berat. Setiap waktu makan, aku seperti ingin muntah. Dan tubuhku mulai terasa berbeda. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah secepat ini. Tubuhku mulai memberi tanda-tanda. Setiap pagi aku merasa mual. Kepalaku pusing. Nafasku pendek. Awalnya kupikir hanya kelelahan. Tapi saat haidku tak kunjung datang selama 2 bulan, aku mulai cemas. Aku pergi ke klinik kecil di pinggiran Riyadh. Dengan bahasa Arab terbata-bata, aku minta pemeriksaan. Dokter wanita di sana hanya menatapku tajam, lalu bertanya, "Anti zauja? Suami mana?" Aku hanya bisa menggeleng. Dengan suara kecil aku berkata, "Ana Hadimah." Aku seorang pembantu. Mata dokter itu berubah. Ejem. Seperti menghakimi. Lalu dia menulis hasilnya dan memberikannya padaku. Satu kata tertulis jelas. Hamil. Dunia rasanya berhenti berputar. Tanganku gemetar. Kakiku lemas. Aku, Siti, gadis dari desa yang hanya ingin membantu keluarga, kini sedang mengandung anak dari majikanku. Sepulang dari klinik, aku hanya duduk di sudut kamar kecilku. Tak ada siapa-siapa yang bisa kutelpon. Tak ada teman. Tak ada keluarga. Aku menangis dalam diam, menggigit bantal agar suara tangisku tidak terdengar. Esok harinya, aku memberanikan diri bicara pada Amir. Dengan tubuh gemetar,
Aku katakan semuanya. Bahwa aku hamil. Bahwa ini anaknya. Dia terdiam. Lama. Lalu berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Aku menunduk. Menunggu dia marah. Tapi tidak. Yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang lebih menusuk. Jangan bilang siapa-siapa. Aku akan urus semuanya. Tapi kamu harus diam. Diam. Seolah aku bukan manusia. Seolah aku hanya benda yang rusak dan kini harus disingkirkan dengan rapi. Hari-hari selanjutnya, dia makin jarang bicara. Tapi dia memberiku vitamin, susu, buah-buahan. Semua kebutuhanku tiba-tiba dipenuhi. Tapi bukan karena cinta. Hanya karena dia ingin menutupi semuanya. Aku hidup seperti bayangan. Tidak pernah keluar rumah. Tidak boleh bicara dengan orang. Hanya diam dan menunggu waktu melahirkan. Setiap malam, aku pegang perutku yang mulai membesar. Aku bisikkan doa. Ya Allah, kalaupun ini jalan yang harus aku lalui, tolong jaga anak ini. Jangan biarkan dia menerima dosa yang bukan miliknya. Waktu terus berjalan. Hingga akhirnya, saat usia kandunganku memasuki bulan ke-8, Amir membawaku ke rumah sakit besar. Ia bilang, aku akan melahirkan di sana. Semua biaya akan dia tanggung. Tapi dengan satu syarat. Setelah anak ini lahir, kamu harus pulang ke Indonesia. Dan anak ini tetap di sini. Aku tercekat. Lidahku keluh. Dia ingin memisahkan aku dari anakku. Anak yang kukandung dengan air mata. Anak yang lahir dari luka. Tapi kutunggu dengan cinta. Aku tidak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan hanya memeluk perutku sambil menangis sepanjang malam. Karena dalam diam, aku tahu, aku akan kehilangan semuanya. Hari itu datang lebih cepat dari perkiraan. Kontraksi pertama terasa saat aku sedang menyapu lantai dapur. Perutku menegang, napasku terputus-putus, dan tubuhku menggigil. Sopir majikan segera membawaku ke rumah sakit, di bawah perintah langsung dari Amir. Sepanjang perjalanan aku berzikir. Tanganku tak henti memegang perutku. Ya Allah, kuatkan aku. Kuatkan anakku. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Tidak ada yang menemaniku. Tidak ada tangan yang menggenggam. Tidak ada ibu yang memeluk. Hanya para perawat berwajah asing. Dan suara adzan asyar dari kejauhan yang mengalun seperti pelukan langit. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisnya keras. Kulitnya putih kemerahan. Matanya bulat besar. Dan hidungnya mancung seperti ayahnya. Saat perawat meletakkan bayi itu di dadaku, air mataku tak bisa dibendung. Aku memeluknya erat. Ini anakku. Daging dari dagingku. Darah dari tubuhku. Untuk sesaat, aku lupa semua sakit yang telah kulalui. Yang ada hanya cinta. Tak pernah kubayangkan bisa mencintai seseorang secepat itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 minggu setelah kelahiran, Amir datang ke rumah sakit bersama seorang wanita tua, ibunya. Wanita itu menatapku dari atas hingga bawah. Wajahnya dingin. Lalu dia bicara cepat dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya kupahami. Setelah itu, Amir hanya mengatakan, kamu akan pulang ke Indonesia minggu depan. Anaknya tetap di sini. Tanpa tanya. Tanpa negosiasi. Hatiku remuk. Kupeluk anakku erat-erat malam itu. Kupandangi wajahnya dalam-dalam. Kucium setiap jari mungilnya. Aku tahu. Ini malam terakhirku bersamanya. Besok pagi, anak itu diambil dari pelukanku. Aku menjerit. Menangis. Memohon. Tapi tak ada yang peduli. Aku hanya diberi satu foto. Foto anakku. Satu-satunya kenangan yang kupegang hingga sekarang. Hari keberangkatanku pun tiba. Aku dipulangkan tanpa banyak bicara. Diberi uang 20 juta rupiah dalam amplop coklat. Dan sebuah koper yang berisi baju-bajuku yang dulu kubawa saat datang. Di bandara, aku duduk sendirian. Menatap langit Arab untuk terakhir kalinya. Lalu kukatakan dalam hati, Nak, ibu tidak meninggalkanmu. Tapi dunia ini terlalu jahat untuk membiarkan kita bersama. Pesawat lepas landas. Dan bersamaan dengan itu,
Sebagian dari jiwaku tertinggal di sana. Aku kembali ke Indonesia dengan tubuh utuh. Tapi hati hancur berkeping-keping. Orang-orang menyambutku seperti pahlawan. Tetangga datang membawa senyum dan ucapan selamat. Katanya, aku sekarang orang sukses dari luar negeri. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku pulang bukan membawa kemenangan, melainkan luka yang tak bisa kulihatkan kepada siapapun. Ibuku memelukku erat saat aku sampai di rumah. Tangannya kasar karena kerja keras, tapi pelukannya hangat seperti dulu. Ayah hanya bisa tersenyum dari ranjang kayu tua. Suaranya lemah tapi penuh haru. Dua adikku menari kecil di halaman. Tak tahu bahwa kakak mereka sedang menyembunyikan air mata. Apa kabar di sana, Enduk? Majikannya baik? Kerjanya capek? Dapat uang banyak, ya? Pertanyaan demi pertanyaan kutanggapi dengan senyum dan anggukan. Aku bohongi mereka. Bukan karena ingin munafik. Tapi karena aku tak sanggup membuat mereka ikut terluka. Aku bilang kontrakku habis. Aku bilang aku rindu rumah. Aku bilang hidup di arah berat. Tapi aku bertahan. Yang tidak aku bilang adalah bahwa aku telah menjadi ibu. Bahwa aku telah melahirkan seorang anak yang sekarang entah bagaimana nasibnya. Aku menyimpan satu foto itu dalam dompet. Foto anakku yang diambil diam-diam di rumah sakit. Kadang, saat sendiri, aku menatap wajahnya. Kuhafalkan bentuk alisnya, garis bibirnya, dan sorot matanya. Agar aku tidak lupa. Walau dunia ingin aku melupakan. Uang 20 juta itu kupakai untuk memperbaiki rumah. Kubantu ibu memperbesar lapak jualannya. Kubelikan adik-adik seragam sekolah yang layak. Semuanya kulakukan untuk menebus rasa bersalahku sendiri. Tapi tidak ada satu malam pun yang kulewati tanpa mimpi buruk. Kadang aku bermimpi anakku menangis mencariku. Kadang aku merasa seperti masih mengandungnya. Lalu terbangun dan mendapati perutku kosong. Aku ingin bicara. Tapi siapa yang akan percaya? Siapa yang akan mengerti? Orang hanya melihat aku sebagai mantan TKW yang berhasil pulang dengan uang dan cerita bahagia. Padahal di dalam dada ini, ada luka yang tak pernah sembuh. Dan aku sadar, aku tidak akan pernah bisa benar-benar pulang. Waktu berjalan. Tahun demi tahun berlalu sejak kepulanganku dari Arab. Dari luar, hidupku terlihat normal. Aku mulai membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku ikut pengajian ibu-ibu. Kadang diminta jadi pengurus RT karena dianggap perempuan kuat dan mandiri. Tapi semua itu hanya topeng. Di dalam hatiku, aku terus dihantui. Setiap kali melihat bayi, hatiku mencelos. Setiap kali mendengar tangis anak kecil, pikiranku langsung terbang ke sana. Ke sebuah rumah besar di Riyadh, tempat seorang anak tumbuh tanpa mengenalku sebagai ibunya. Usiaku kini 27 tahun. Dan anak itu pasti sudah berjalan. Pasti sudah bisa bicara. Mungkin sudah sekolah. Tapi, apakah dia tahu dari mana asalnya? Apakah Amir pernah memberitahu bahwa anak itu bukan dari perempuan Arab kaya? Tapi dari seorang TKW miskin bernama Siti, yang hanya sempat memeluknya 2 minggu setelah lahir? Aku tak tahu. Dan aku mungkin tak akan pernah tahu. Setiap malam, aku menangis di sajadah. Kupanjatkan doa yang sama. Ya Allah, jangan hukum anak itu karena dosa kami. Jangan biarkan dia merasa hina karena cara dia dilahirkan. Kadang aku berpikir, mungkin ini balasan dari Allah. Karena aku dulu terlalu nekat. Karena aku pergi jauh tanpa izin ayah ibu. Karena aku menahan aib dan tidak bicara saat semuanya masih bisa dicegah. Tapi kemudian aku sadar, aku bukan pendosa. Aku korban. Aku tidak pernah meminta untuk dicintai. Aku tidak pernah bersedia untuk disentuh. Aku tidak pernah menginginkan apapun, selain bekerja dan pulang membawa harapan. Tapi dunia tak selalu memberi ruang untuk perempuan seperti aku. Kadang kita berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Kadang kita menangis, tapi dianggap lemah. Dan kadang, kita dipaksa kuat, hanya karena tak ada pilihan lain. Sampai sekarang, hanya Allah dan aku yang tahu cerita ini. Ibuku, ayahku, bahkan adik-adikku,
Tidak pernah mendengar sebaris pun tentang anak itu. Dan mungkin akan tetap begitu sampai aku mati. Sebab ada luka yang terlalu dalam untuk diucapkan dan terlalu perih untuk dibagi. Beberapa bulan lalu, seorang pria datang ke rumahku. Namanya Wahid. Dia sepupu jauh dari pihak ibu yang baru saja kembali dari merantau di Kalimantan. Orangnya ramah, santun, dan sering membantu di warung. Wahid mulai sering datang. Kadang antar sayur, kadang bantu angkat barang. Ibu senang. Katanya Wahid orang baik, pekerja keras, dan sudah mapan. Aku hanya diam. Hingga suatu malam, ibu bicara padaku. Enduk, kalau ada yang serius sama kamu, jangan ditolak terus. Umurmu juga sudah cukup. Aku tersenyum. Pahit, bagaimana mungkin aku menikah jika aku masih dihantui masa lalu yang tak pernah selesai? Beberapa hari kemudian, Wahid sendiri datang bicara padaku. Dengan sopan dan lembut, dia bilang, aku tahu kamu pernah kerja di Arab. Aku gak peduli masa lalumu seperti apa. Yang aku lihat, kamu perempuan kuat, dan aku ingin serius. Hatiku gemetar. Ingin sekali rasanya menerima. Menjalani hidup normal. Punya suami, anak, dan rumah sederhana. Tapi, aku masih menyimpan rahasia besar. Aku belum pernah bercerita pada siapapun bahwa aku pernah melahirkan anak di negeri orang. Anak yang kini hidup tanpa tahu siapa ibu kandungnya. Aku takut, jika nanti dia tahu, apa dia akan tetap mencintaiku? Apa dia akan tetap menerima aku? Aku beristiharah, minta petunjuk dalam sujud. Hingga akhirnya, aku putuskan, aku akan jujur. Sore itu, kami duduk berdua di depan rumah, di bawah langit jingga dan suara azan maghrib yang mengalun dari kejauhan. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Tentang majikanku. Tentang kehamilan itu. Tentang anakku yang kini jauh entah di mana. Wahid terdiam lama. Aku tidak menunduk. Aku menatap matanya langsung. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tak ingin bersembunyi. Setelah beberapa saat, dia hanya menghela napas dan berkata, aku tahu ini berat buatmu. Tapi kamu sudah cukup menderita. Kalau kamu mau, aku ingin jadi laki-laki yang mencintaimu dengan utuh. Bukan karena masa lalumu, tapi karena kamu hari ini. Aku menangis. Untuk pertama kalinya bukan karena sedih. Tapi karena ada seseorang yang melihat aku. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai perempuan yang tetap pantas dicintai. Tapi dalam hatiku, aku juga tahu, masa lalu itu tak akan pernah hilang. Aku bisa menerima cinta baru. Tapi aku tak akan pernah melupakan cinta pertama yang tak pernah bisa kumiliki. Cinta pada anakku sendiri. 3 tahun setelah aku menikah dengan Wahid, hidupku pelan-pelan menemukan bentuk yang baru. Kami membangun warung kecil di depan rumah. Aku kini memiliki 1 anak perempuan, namanya Aina. Wahid adalah ayah yang sabar, dan suami yang selalu memeluk luka-lukaku tanpa bertanya terlalu banyak. Tapi tidak ada 1 hari pun aku lupa, bahwa di belahan dunia lain, ada anakku yang pertama. Laki-laki kecil yang lahir dari perutku, tapi tak pernah tumbuh dalam pelukanku. Hari itu datang tiba-tiba. Saat aku sedang membereskan barang di warung, Wahid datang membawa amplop putih. Dia bilang, ini dikirim dari luar negeri. Ada nama kamu. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, hanya ada 1 surat, dan 1 foto. Foto seorang anak laki-laki berdiri mengenakan baju sekolah dengan tulisan Arab. Matanya besar. Hidungnya mancung. Wajahnya persis seperti yang pernah kuimpikan setiap malam. Surat itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Ternyata Amir, majikanku dulu, menuliskan semuanya. Katanya, anak itu tumbuh dengan baik, diberi nama Zaid, pintar, sehat, dan suka membaca. Dan dia tahu bahwa ibunya orang Indonesia. Aku tak bisa menahan air mata saat membaca kalimat itu. Zaid mulai banyak bertanya tentang ibunya, tentang asal-usulnya.
Aku bilang, ibumu perempuan baik. Dia tidak meninggalkanmu. Dia hanya hidup dalam dunia yang tak memberinya pilihan. Maaf karena aku menyembunyikan kalian dari satu sama lain. Tapi kini, aku ingin kamu tahu, anakmu tidak lupa padamu. Di bawah surat itu, ada sebuah alamat email, dan satu kalimat terakhir yang membuat seluruh tubuhku menggigil. Jika kamu bersedia, Zaid ingin mendengar suaramu. Aku memeluk surat itu, menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku diizinkan menjadi seorang ibu. Bukan lagi ibu yang kehilangan. Bukan lagi ibu yang diam. Bukan lagi ibu yang terpaksa pura-pura tidak punya anak. Hari itu, aku berdiri menghadap langit. Kutarik napas panjang.